Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih. Semoga semua kita ada di dalam keadaan baik. Kita kembali bertemu, kembali dihimpunkan di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Aku ada di mana? Begitu judul cerita singkat yang mengawali perenungan kita. Dikisahkan ada seorang penerjun payung yang sedang berlatih. Satu saat ketika ia sudah melompat dari pesawat yang ditumpanginya, mendadak terjadi perubahan cuaca. Angin taufan tiba-tiba menerpa. Penerjun payung ini terbawa angin lebih dari 100 kilometer. Sampai akhirnya ia jatuh dan tersangkut di sebatang pohon tinggi yang jaraknya dengan tanah cukup jauh. Berjam-jam ia bergelantungan di pohon itu, karena kalau ia melepaskan diri dari parasut yang dipakainya, ia bisa terjatuh dan celaka. Ia tidak tahu ada di mana dia. Sambil berharap bahwa ada orang yang lewat, penerjun payung itu berteriak-teriak minta tolong. Kebetulan ada seorang lelaki lewat. Dengan raut bingung, lelaki itu bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana ceritanya kau bisa ada di sini?" Sang penerjun payung pun menceritakan apa yang sudah terjadi. Lalu dia bertanya, "Aku ada di mana?" "Ya di atas pohon lah," jawab lelaki itu. Hai, engkau pasti seorang pengkhotbah," kata penerjun payung itu. Lelaki itu dengan penuh keheranan berkata, "Ya, betul. Aku seorang pengkhotbah. Tapi bagaimana engkau tahu?" "Sebab engkau mengatakan sesuatu yang benar, yang tidak dapat disangkal, namun jelas tidak ada gunanya," jawab sang penerjun payung. Ibu bapak, saudara yang terkasih, saya tersentak ketika membaca cerita singkat itu. Jangan-jangan itu yang terjadi ketika saya berkhotbah. Saya menyampaikan sesuatu yang benar, tidak dapat disangkal, namun ternyata tidak ada gunanya, sebab bukan itu yang dibutuhkan. Jawab lelaki dalam cerita itu benar, tidak tersangkalkan bahwa ya memang si penerjun payung ada di atas pohon. Namun jawaban itu pasti tidak menjawab apa yang sebenarnya ditanyakan oleh sang penerjun payung. Apa yang dinyatakan oleh lelaki itu benar, tapi tidak ada gunanya buat si penerjun payung. Hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur sialan kamu semua. Itu dikatakan Ayub kepada ketiga orang temannya. Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naamah. Kenapa Ayub berkata seperti itu? Kalau kita membaca kitab Ayub, kita akan menemukan bagaimana sahabat-sahabat Ayub mencoba untuk menghibur Ayub. Tapi kemudian mereka juga mengungkapkan persepsi mereka
tentang apa yang terjadi pada Ayub dan bagaimana sepatutnya Ayub menyikapi menurut pandangan mereka. Saat itu Ayub tidak membutuhkan aneka nasihat dan pandangan. Yang dibutuhkannya mungkin lebih telinga yang mau mendengarkan, tatapan yang penuh empati. That's all. Mungkin itu juga bisa terjadi dalam relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika menengok orang sakit atau orang yang baru mengalami musibah, sebagian orang tanpa sadar suka memberikan aneka petunjuk dan nasihat. Apa yang dikatakan boleh jadi sesuatu yang benar, tidak dapat disangkal. Namun apakah ada gunanya bagi yang bersangkutan? Jangan sampai sebetulnya di dalam hati yang bersangkutan ia juga berkata seperti yang Ayub katakan kepada sahabat-sahabatnya. Hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu. Kalau di sana sini, mungkin kami juga masih suka merespons tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kasihanilah kami. Maka Bapa, berilah kami hikmat, kemauan untuk belajar merespons keberadaan orang-orang di sekitar kami sesuai dengan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan, sehingga respons kami boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa, kami juga terus berdoa bagi upaya pemerintah di negara kami dengan dukungan semua pihak untuk terus melakukan tindakan yang tepat dalam merespons pandemi dengan aneka dampaknya yang masih terjadi ini. Tuhan, teguhkan hati setiap anggota masyarakat untuk berdisiplin, menerapkan protokol kesehatan, dan juga khususnya kami berdoa bagi realisasi rencana vaksinasi bagi anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Kami berdoa ya Bapa bagi sekolah-sekolah termasuk yang ada di lingkungan BPK Penabur, agar Tuhan memberi hikmat kepada penyelenggara pendidikan itu dalam proses kemungkinan untuk merealisasikan pembelajaran campuran online dan onsite secara terbatas. Kami juga terus memohonkan penyertaan Tuhan bagi keberadaan gereja-Mu di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah, untuk rencana-rencana kegiatan ke depan, persiapan kebaktian campuran online dan onsite terbatas, untuk rencana kegiatan dalam masa raya Advent, Natal, sampai Tahun Baru. Bapa, kami juga kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami, anggota dan simpatisan beserta keluarga masing-masing,
dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang sedang punya masalah terkait dengan kondisi kesehatan. Barangkali ada yang punya problem untuk urusan sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mungkin ada yang sedang mengalami ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Mungkin ada pasutri-pasutri yang rindu untuk mendapatkan kehadiran anak dalam hidup pernikahan mereka. Mungkin ada yang sedang bingung, sedang galau karena berbagai ketidakpastian di masa depan. Kami datang kepadamu, kami menyerahkan seluruh keberadaan anak-anak-Mu ini serta pergumulan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang mampukan untuk dapat tetap menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami. Ketika sebentar nanti kami akan beristirahat, kiranya Tuhan Engkau jugalah yang menyertai kami, menjauhkan segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh tidur nyenyak dengan cukup dan besok bangun dengan kekuatan yang terbarui untuk menyambut hari baru yang adalah kesempatan yang Tuhan beri agar kami bisa terus memuliakan nama-Mu. Kami memohon, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.